Oke, ini gue akan sharing dikit tentang perjalanan menuju Desa Tamainusi dari Dusun Towi. Kita sekarang lagi berada di Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara. Jadi bisa dilihat di sini nanti bagaimana jalanannya, meskipun ini jalanan mulus, tapi kita lihat nanti ya. Ini terlalu ke tengah sih, udah oke ya. Ini jalanan mulus, tapi nanti sebentar lagi kita akan melihat seberapa menantangnya jalanan di sini. Kalau sebelum Dusun Towi itu dari tuh dia, dari kota Kolonodale itu jalanan hancur lebur seperti naik kuda. Nah, kalau di sini jalanan udah mulus. Tapi ya begini. Ngeri. Ngerinya di mana? Kita saksikan. Nah, mulai kan klakson. Kenapa klakson? Karena tidak kelihatan. Nah, ini akan terus-terusan klakson ini. Tuh. Karena tidak kelihatan dan jalanannya sempit, ditutupi vegetasi yang lumayan masih lebat. Nih nggak kelihatan nih, jadi harus klakson. Ya. Nah ini masih kelihatan tuh di atas sana. Tapi kalau dari sini kan kita nggak kelihatan, tiba-tiba ada mobil dan jalanannya sangat sempit. Ini sebenarnya kalau ketemu dua mobil ini benar-benar mepet sekali. Kan? Aduh silau. Jadi memang akan terus-terusan klakson seperti ini setiap kali ada tikungan untuk memperingati kendaraan dari arah yang berlawanan. Jadi nanti sampai sana Desa Tamainusi itu paling gua ada urusan sebentar, nggak berapa lama balik lagi. Dan sekarang sudah jam 15.47. Jadi kayaknya gua balik sih, ngejar sebelum gelap ya, melewati jalan ini. Kalau nanti sudah gelap agak repot ini. Ngeri juga. Pasti pekat sekali ini. Nah, ini juga nggak kelihatan. Ngangkut sawit, tapi yang diangkut cuma segitu, rugi lah bos. Belum lagi kadang-kadang masih suka ada sapi di sini. Nah, sapinya udah dimiliki sama warga sih, cuman kadang-kadang diikat di pinggir. Diikatnya di pinggir, tapi kadang-kadang kalau dia iseng dia kan ke tengah. Tuh, nah, tuh. Tapi pemandangannya cukup indah sebenarnya. Nanti kita akan bisa ngelihat kalau kita udah mulai masuk gerbang ke Desa Tamainusi itu indah.
pemandangannya. Kerja sekaligus jalan-jalan, tapi berisiko juga. Nah kan, nggak ngelakson. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Sebelah kanan itu jurang, langsung ke bawah itu laut. Itu atas ada pohon tumbang. Ini juga ngeri nih kalau tiba-tiba ada pohon tumbang kan. Biar gitu. Ya, semoga diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin ini salah satu channel untuk, atau bukan channel ya, salah satu jalur lah ya untuk gua ngobrol sama siapa ya, sama siapa aja yang nonton lah. Nah, kalau ditanya, jadi ngapain sih sampai ke dalam-dalam sini? Ya gua kerja. Jadi kerja di bidang apa? Kerja di bidang pertambangan. Nah, kalau nyetir gini sebenarnya, kalau ditanya enakan mana, nyetir sendiri apa pakai supir? Kalau gue enakan nyetir sendiri sih, motor. Nah, kenapa gue bilang enak nyetir sendiri? Karena gue lebih merasa percaya sama gue dibanding sama supir untuk nyetir. Nah, selain itu kan kalau ada apa nih? Ngapain dia? Aduh, isi truk ini. Anyway, gue nggak komen deh tentang yang itu. Kenapa gue suka nyetir sendiri? Karena satu, seenaknya gue aja gitu. Gue mau kenceng, gue mau pelan, gue mau ngerokok, gue mau dengerin lagu apa, gue mau berhentinya kapan, gue mau kapan gue kencing, semua itu gue yang atur sendiri gitu. Capeknya lebih capek nggak ya? Mungkin lebih capek sih dikit. Nah, ini juga ada sapi di sebelah kanan gue, tapi kayaknya nggak kelihatan di kamera. Ada sapi itu barusan, cuman sendiri. Capeknya sih lebih capek, cuman nggak terlalu bukan nggak terlalu capek. Kalau disetirin juga tetap ngerasa capek masalahnya. Dan apalagi kalau jalanannya goyang-goyang gitu kan, kalau kita yang nyupir kita tahu nih kapan goyang ke kanan, kapan goyang ke kiri gitu. Nah, sedangkan kalau kita yang disupirin enggak, kita menerima goyangan itu, jadi kita nggak bisa ngikutin ataupun melawan goyangan. Jadi gue lebih suka nyetir sendiri sebenarnya. Seru juga kan nih, jalanannya berliku-liku dan nggak bisa terlalu pelan juga. Kalau terlalu pelan kapan nyampe nya? Karena gue mau ngejar sebelum gelap, gue udah balik lagi melewati jalan ini. Kalau udah keburu gelap, wah PR ini ngelewatin sini sih. Dan gue sendirian lagi kan. Nah,
Nah ini ada tai kebo tuh, tai kebo apa tai sapi lah. Musiknya. Tapi sapinya di mana tuh? Yoi, aduh, nanjak turun kanan kiri. Nanti teman-teman bisa lihat pas kita masuk ke desa Tamainusi, itu indah bener. Jadi berapa lama kalau dari Kolonodale ke Tamainusi? Berapa lama ya? Kalau dihajar terus ya, tidak berhenti, dan ya nggak pelan-pelan banget lah ya. Mungkin sekitar 2 jam setengah lah. 2 jam ya, 2 jam sampai 2 jam setengah. Itu juga karena jalanannya rusak itu di awal-awal itu. Rusaknya itu bisa sampai 1 jam lah, 45 menit, 1 jam. Wow, sinar matahari. Nah, terus kalau ditanya gimana keadaan di sini, orang-orangnya, mata pencahariannya apa, ini orang dari mana? Jadi sebenarnya banyak orang pendatang kalau di sini tuh. Meskipun pendatangnya juga masih dari Sulawesi, jadi dari Sulawesi bagian selatan, dari Sulawesi Tengah yang lain itu banyak pendatang. Jadi dari tahun sebelum merdeka sebenarnya desa-desa ini sudah ada. Jadi sampai Belanda juga masuk sini. Jadi sudah cukup lama sebenarnya desa dan dusun ini berada. Nah, terus mereka ya selain mereka ada mungkin beberapa bekerja ikut di industri pertambangan sekitar, mereka juga masih melaut ya. Jadi melaut itu menebar pukat sebenarnya, mereka itu jaring besar gitu ditebar mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah, nanti diambil mana ikan-ikan yang nyangkut. Terus cari kepiting juga, kepiting bakau itu juga mereka nyari, nanti ada pengepulnya datang dan ngambil. Ada juga berladang, bertani seperti itu. Kehidupannya cukup sederhana ya. Listrik banyak, masih kesusahan lah ya, listrik sangat susah. Kalau di dusun Towi itu belum masuk listrik. Kalau di desa Tamainusi itu sudah masuk, cuman komunikasi juga belum ada, sinyal juga belum ada. Kalau air sih mereka berlimpah lah di sini. Karena di sebelah kiri ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini udah gunung tinggi-tinggi, jadi sumber air so dekat. Tuh pohon tumbang gede banget itu, ngeri. Dan lucunya itu di sini, ini bulan-bulan ini bulan apa nih? Bulan September akhir ya. Ini mereka baru aja mau masuki musim kemarau. Jadi di sini lagi panas-panasnya, kering-keringnya. Agak beda dengan yang diajarin sama gue dulu di zaman SD kan. Kalau udah berberan itu kan musim hujan gitu. Dan
musim kemarau itu kan di awal tahun gitu kan. Kalau di sini enggak, ini bulan segini malah masuk musim kemarau ini. Jadi jarang hujan dan panas, mataharinya terik. Mantap jalanannya, seru. Ini udah agak terbuka ini dibanding yang tadi. Tapi tetap aja kalau belokannya patah begitu ya nggak kelihatan. Nah, tuh bentar lagi bisa teman-teman lihat. Wah, di depan sana tuh. Sorry ya kalau berisik, cuman kalau nggak klakson gini ngeri ya. Memang udah menjadi normalnya lah cara menyetir di sini. Anyway, kalau ada yang mau nanya-nanya, misalkan tentang di sini bagaimana, apapun lah, mau diskusi, yuk ngobrol-ngobrol dengan senang hati. Aduh, wih indah tuh, indah bener itu depan itu. Gue nggak tahu nih kamera bisa nangkep nggak ya. Gue pakai kamera handphone soalnya. Tuh edan. Aduh, ntar ya, nanti kita lihat lagi ada yang lebih terbuka lagi. Jemur apa itu? Nggak kelihatan. Nah, nyelonong baik. Nah, ini lagi pada nongkrong nih. Ngapain nongkrong di sini? Aduh. Oh, ada rumah di atas itu, kayak pondok. Nah, di jembatan kuning ini juga katanya kalau nggak salah, apakah jembatan itu atau yang lain itu ada, itu masih dari peninggalan zaman Belanda itu, Belanda yang bangun. Tapi gua nggak tahu jembatan yang mana ini. Apa di sini apa di Kodal ya? Kodal kayaknya, kalau Nodale, sorry. Blengos. Nah, jaraknya berapa jauh sih kalau dari kota Kolonodale? Kolonodale itu ke Towi itu sekitar 30-an kilo, mungkin anggaplah 35 ditambah kalau ke sini berapa kilo lagi? 18 kilo. Nggak nyampe 18, mungkin 15 lah. Sekitar 15 kilo kayaknya. Jadi ya total sekitar 40 lah total. 40 kilo sebenarnya. Nah, itu depan tuh. Wah, iya, dan cantiknya. Jadi kalau 40 kilo itu ya nggak seberapa jauh dari Jakarta ke mana, ke BSD lah gitu sebenarnya jaraknya. Cuman kalau di sini ini udah terasa jauh sekali tuh depan tuh. Indah banget pemandangannya. Nah, terus mungkin teman-teman juga masih banyak yang asing ya dengan kata Kolonodale. Kolonodale itu apa sih gitu? Kolonodale itu nama ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Jadi memang pasti masih banyak yang asing dengan nama itu. Jadi kalau Morowali itu ada dua, ada Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Jadi ini terbentuk
Morowali Utara ini kalau nggak salah 2013 ya baru terjadi pemekaran, dan ibu kotanya ya itu Kolonodale tersebut. Jadi pasti masih banyak yang asing dengan kata itu, dengan kata nama ibu kota itu, ibu kota kabupaten. Jadi macam-macam ya sukunya di sini. Ada suku Mori, ada orang Bungku, macam-macam. Orang Sulawesi Selatan juga banyak, dari Bugis, dari Toraja. Nah ini kita bentar lagi masuk ke desa Tamainusi. Ke desa Tamainusi, nanti kita lihat jalanannya seperti apa. Santai. Jadi udah berapa menit tuh? Gue dari tadi 21 menit. Ya itulah jaraknya atau waktunya, durasi. Nah ini udah masuk nih desa Tamainusi. Ya seperti ini desanya. Ini teman-teman bisa lihat kanan kiri udah banyak bangunan yang permanen. Listrik kalau di sini sudah masuk, cuman sinyal yang belum ada. Di sebelah kiri ini anak-anak lagi pada main di masjid. Jadi kehidupannya cukup sederhana dan jalanan ya hanya ini aja, satu jalan aja, nggak ada lagi. Jadi ini seperti di lembah ya, sebelah kiri itu gunung-gunung, dan kalau ke arah timur itu akan menuju ke laut. Nah ini di sebelah kiri ini, sebelah kiri itu tuh ini kantor balai desa, kantor kepala desa. Oke lah, itu dulu video gua kali ini. Bagi yang udah mau dengerin celotehan gua, thank you semuanya, sehat-sehat semua, bye bye.